banyak banget noise di luar sana yang bilang akan resesi. Yes, mungkin ekonomi melambat, resesi itu akan kejadian, tapi bukan di Indonesia, ya kan? Most likely kalau perlambatan ekonomi itu di global, regional, di China, di Amerika Serikat, di Eropa, itu kemungkinan akan terjadi. Itu kan juga udah kelihatan dari angka inflasinya yang belum bisa turun secara signifikan. Central Bank-nya harus naikin suku bunga untuk agresif, sangat agresif. Jadi ya ada tanda-tanda ekonomi pasti akan melambat atau malah bahkan akan resesi di Amerika Serikat. Cuman kalau Indonesia sendiri kita ngelihat ekonomi mungkin akan melambat, yes. Tapi apakah sampai resesi, apakah sampai kayak di Amerika Serikat, sampai di Eropa? Jawabannya enggak. So far sih enggak ya teman-teman, belum. Kenapa? Karena kita ini sebenarnya kan diuntungkan. Hari ini ada data trade balance, di mana ekspor ini masih bertumbuh, ya kan, masih naik 20% year on year. Ya kenapa? Karena ya teman-teman tahu kayak komoditas ini kan untuk di kuartal 3 itu juga masih strong. Indonesia sebagai negara eksportir komoditas masih sangat diuntungkan. Ditambah lagi permintaan komoditas sebenarnya masih tinggi. Kenapa masih tinggi? Karena ya meskipun udah agak mereda, tapi harga dan supply untuk komoditas gas itu kan masih susah, ya kan? Jadi alternatifnya paling gampang ya dan ya batu bara gitu kan teman-teman. Ya, jadi sebenarnya masih diuntungkan. Makanya kita masih believe untuk laporan keuangan kuartal 3 yang akan dirilis bulan ini, mungkin ya minggu depan atau 2 minggu lagi beberapa akan mulai rilis ya, untuk laporan keuangan dari sektor komoditas terutama batu bara itu kemungkinan masih oke semua. Kenapa? Karena satu, di Q1, Q2 kan curah hujannya lumayan tinggi, kuartal 3 curah hujannya udah mereda, jadi untuk volume itu bisa meningkat, terus harga jual batu baranya juga masih tinggi. Jadi kalau teman-teman mau bandingin di ICI atau di Newcastle selama kuartal 3 kemarin, jadi September itu sebenarnya masih oke semua nih, dari volume, dari harga jual. Jadi kan kuartal 3 itu kan Juli, Agustus, September ya teman-teman. Sampai di akhir bulan September semuanya itu untuk komoditas sebenarnya anginnya masih oke nih. Anginnya masih angin segar nih untuk Indonesia, untuk emiten-emiten batubara. Terus emiten batubaranya yang oke apa aja? Kita mulai dari yang paling gede seperti Adaro. Adaro valuasi juga masih murah, 3-4 kali PI. Terus kita ngelihat seperti Indi itu juga masih sangat menarik, ditambah lagi mereka udah ada masuk ke yang renewable juga ya, perlahan-lahan kan porsi dari batu bara earningsnya ini akan berkurang dan akan mulai nambah yang ke green. Terus kita mau ngomong ITMG mereka juga punya kalori tinggi, itu juga diuntungkan. Pas kuartal 3 kemarin harga Newcastle-nya kan naik ya. Mereka itu kan yang paling ngikutin harga Newcastle karena kalorinya tinggi. Terus volume juga kita perkirakan masih bertumbuh kuartal 3 kemarin. Jadi sebenarnya untuk komoditas emiten-emitennya nggak ada masalah. Terus apalagi emiten perbankan, big banks, itu dari laporan-laporan bulanan semuanya itu kan inline. Terus ditambah lagi ya kita ngelihat ekonomi untuk Indonesia sendiri sebenarnya kan masih cukup resilient ya, masih cukup strong nih teman-teman. Jadi kita ngelihat untuk laporan keuangan perbankan kuartal 3 kemungkinan semua juga inline. Nah, terus kalau teman-teman penasaran mungkin Kamis kemarin kan itu dirilis data inflasinya Amerika Serikat ya. Mungkin waktu itu udah dibahas juga sama Haji. Pas dirilis harum gimana? Oke, kita akan bahas sahamnya habis ini ya. Jadi setelah dirilisnya data inflasi Amerika Serikat, ternyata indeks Dow, Nasdaq, S&P semuanya rebound. Ya kan? Terus habis itu market mulai overly bullish, biasalah kalau rebound semuanya kayak wah ini bullish, ini kayaknya udah price in, semuanya udah bagus. Kalau turun semuanya panik, wah ini kiamat nih, rugi, cut loss. Pasti semua seperti itu. Jadi kalau pas marketnya naik, ya gampang. Kayak, wah ini naik nih, beli. Wah naik kan, bener kan. Pas turun, wah jual. Banyak yang seperti itu. Cuman kita masih, yang perlu kita ingat ya, kita tuh harus rasional teman-teman. Kita harus cari tahu, turun. Kenapa ya turunnya?
naik. Kenapa ya naiknya? Nah, ternyata pas hari Jumat kemarin, Kamis kemarin, setelah pengumuman inflasi, itu kan marketnya memang rebound di Amerika Serikat. Kenapa? Karena selama 1-2 minggu ini kan marketnya udah turun ya. S&P itu misalnya, itu kan udah turun terus, nanti saya akan tunjukin. Jadi orang itu banyak yang nge-short sebenarnya. Karena kalau di market kita kan nggak bisa nge-short, di Amerika itu bisa nge-short. Jadi yang nge-short itu, ya pasti akan harus ada short cover namanya. Jadi kayak nutup posisinya yang udah di short lah. Nah itu terjadi pas hari Kamis. Ada short cover, terus begitu sama. Investor di luar negeri itu juga sama. Begitu marketnya mulai naik, pada wah kayaknya udah price in. Karena orang ini nggak ada yang tahu sebenarnya teman-teman, kapan market itu akan bottom. Nggak ada yang tahu, oh oke, di harga minus 5%, ini udah bottom, habis itu rebound. Nggak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, bukan orang itu kayaknya, itu mungkin babi ngepet. Ya, jadi setelah pengumuman itu, marketnya juga masih menerka-menerka kan. Ini udah bottom apa belum ya? Kapan ya akan rebound? Jadi pas ada short cover, marketnya agak rebound, orang-orang juga mulai spekulasi. Oh kayaknya udah oke nih, gue cicil beli. Makanya ditutupan hari Kamis, bursa global Amerika Serikat itu rebound. Jumatnya koreksi lagi. Nah, ini saya akan coba tunjukin satu chart yang cukup menarik. Mungkin teman-teman bisa mendapatkan insight yang baru sebentar. Bumi apakah ada gap? Oke, kita akan bahas ya nanti saham. Jadi sebenarnya ini yang mungkin teman-teman perlu perhatikan ya. Ini sebenarnya cukup menarik nih teman-teman. Sebentar. Ini adalah chartnya dari S&P 500. Dimana saya mau menunjukkan sesuatu nih ke teman-teman. Nah, oke. Ya, jadi kalau teman-teman perhatiin pas di sini itu, coba saya agak zoom sedikit ya. Ini adalah Kamis kemarin, teman-teman. Ini Kamis kemarin dia berhasil rebound, tapi habis itu Jumatnya kan koreksi. Seperti yang saya bilang, kenapa rebound? Ada short cover, market itu udah mulai menebak-nebak. Oke, kayaknya udah bottom belum ya, udah price in belum ya, market jadinya udah mulai cicil beli. Makanya indeksnya berhasil rebound. Tapi kalau teman-teman perhatiin, garis hijau ini adalah garis MA20 ya. Dimana ini adalah untuk patokan jangka pendek. Pergerakan jangka pendek. Oke, kita akan bahas saham-saham nanti habis ini. Kalau teman-teman perhatikan, di sini dia coba break. Dia MA20 gagal, habis itu turun. Di sini dia coba break lagi, gagal. Di sini dia coba break lagi, nggak berhasil, merah lagi. Di sini, Kamis kemarin masih kan menguatkan. Terus belum berhasil break. Jumatnya ini dia mau coba break. Kalau teman-teman perhatiin di sini. Jumatnya juga menyentuh MA20, nggak kuat lagi teman-teman. Ini berarti tandanya belum ada suatu sentimen, suatu katalis yang bisa membuat indeks S&P ini rebound. Bisa break dari garis resisten jangka pendeknya. Ya, jadi kalau market ini masih mencoba pricingin, wah inflasi kapan mereda, laporan keuangan untuk Q3 ini bisa bagus nggak? Ini belum ada yang tahu, belum ada yang firm, belum ada yang pasti. Makanya tiap-tiap di sini kayak, aduh kayaknya nggak kuat deh, naik, yaudah gue profit taking. Aduh ini kayaknya juga belum kuat deh, yaudah gue profit taking. Gitu terus yang kejadian teman-teman. Tapi yang kita perlu tunggu bulan ini kan laporan keuangan kuartal 3 semua akan dirilis. Teman-teman coba perhatikan di sini. Di sini adalah di bulan Juli. Juli, laporan keuangan kuartal 2 itu kan berakar di bulan Juni, dirilisnya di bulan Juli. Nah, ini kelihatan nih. Pas Q3 results dirilis di Amerika Serikat, S&P, dia berhasil break. Ya kan? Berhasil break, habis itu ya udah dia melanjutkan penguatannya. Naik. Sebelum akhirnya ya udah ini kan market udah mulai pricingin, wah inflasi, perlambatan ekonomi dunia, komoditas nggak bisa turun-turun, ya udah akhirnya turun lagi. Tapi at least begitu S&P ini break dari resisten MA20-nya, ini pergerakannya naik nih teman-teman. Ini yang perlu diingat, begitu dia break, ini naik. Hubungannya sama IHSG apa? Coba kita lihat. Ini teman-teman ingat dulu ya. Ini di kisaran bulan Juli nih. Kita bandingkan dengan IHSG. Ya, ini IHSG kan ya koreksi memang.
Di bulan Juli nih teman, Juli sekitar pertengahan. Tanggalnya sama ya? Naik gak? Naik teman-teman. Jadi begitu S&P-nya tadi itu break dari MA20, terus ini kita juga bergerak menguat. Ini ikutan break gak? Dari MA20-nya? Ikutan break. Jadi memang IHSG Indonesia itu lebih baik secara fundamental dibandingkan negara-negara lain, tapi pergerakannya juga ngikutin kurang lebih ya, kalau dari luar ini koreksinya mereda apa belum. Kalau misalnya indeks global regional koreksinya sudah mereda, apapun penyebabnya, entah itu dari laporan keuangan, entah itu dari inflasi yang sudah melambat, the Fed yang nggak terlalu agresif, IHSG-nya juga akan ngikut. Tapi kalau global dan regional koreksi terus berdarah-darah, gimana caranya IHSG bisa hijau sendiri terus-terusan? Nggak bisa. Kenapa? Karena ya investor juga nggak ada yang berani. Meskipun Indonesia tidak kena resesi, tapi kalau negara-negara lainnya kena resesi ekonomi melambat, Indonesia juga akan melambat. Meskipun nggak sampai separah negara-negara lain, teman-teman. Let's say, mungkin Amerika Serikat dan China kena resesi. Ya Indo, kan kita banyak ekspor itu ke China. China banyak ekspornya ke Amerika Serikat. Ya jadi semuanya pasti akan kena imbas teman-teman. Meskipun kita nggak sampai resesi, tapi akan melambat. Reminder aja. S&P. Begitu dia break MA20, dia bergerak menguat. Terus ini belum berhasil menguat, belum hasil break. Ini akan tes lagi. Minggu ini, bulan ini adalah laporan keuangan. Apakah akan mengulang kejadian yang sama seperti sini? Kita akan coba tunggu. Kalau laporan keuangan, angka inflasi ternyata bisa mereda, ya ini bisa kembali naik. Dan IHSG tentunya bisa juga ikutan naik teman-teman seperti di sini. Dan selama dia bergerak di atas MA20-nya, teman-teman perhati ini. Bergerak di atas MA20-nya kan? Bergerak menguat, masih aman, naik. Nih, bergerak di atas MA20, di sini mantul. Begitu dia break dari MA20, IHSG turun, gak bergerak, gak bisa nguat. Yaudah, turun terus. Jadi memang MA20 ini bisa kita pakai sebagai patokannya untuk IHSG di jangka pendek. Ya, itu yang perlu saya ingetin. MA20 ini bisa kita pakai sebagai patokannya IHSG di jangka pendek. Nanti laporan keuangan akan rilis, ya kita akan lihat bagaimana potensinya laporan keuangan ini dan bursa global regional bisa mensupport pergerakan IHSG. Tapi so far ini kan memang ada gap ya di sini. Di kisaran 6740 sedikit lagi ditutup. Dikit lagi. Tapi di kisaran-kisaran sini tadi berhasil rebound ya. Apakah besok akan bergerak menguat? Bisa aja. Mungkin di 68, 69. Tapi kalau nggak berhasil, supportnya ada di 6.700 teman-teman. SMDM dan kemungkinan properti boom. Properti boom akan sulit saya ngelihatnya ya. Marketnya masih seperti ini. Orang juga nggak akan berani terlalu agresif untuk belanja-belanja. Apalagi belanja properti. Suku bunga juga trennya masih naik, jadi saya rasa properti boom belum. Jadi ini ya, yang perlu teman-teman ingat, selama IHSG-nya ini belum bisa kembali bergerak di atas MA20, selama S&P-nya belum bisa bergerak di atas MA20, ya masih agak susah. Ini yang perlu dipantau. Teman-teman coba cek aja, gampang banget, S&P, SPX, terus kasih aja garisnya MA20, ini dia udah bergerak di atas MA20 apa belum? Itu bisa jadi patokan teman-teman. Oke, kita akan coba bahas market ya sekarang. Di luar itu apalagi sih yang menarik? Nanti hari Kamis itu akan ada pengumuman BI ya, BI rate. Itu nanti hari Kamis, ekspektasinya itu kenaikan BI rate akan naik 25 basis point ke ini ya 4,5 dari 4,25 ini nanti hari Kamis. Terus ya itu yang ditunggu oleh market teman-teman. Selain itu ya nanti pengumuman Fed rate itu kan bulan depan. Ya jadi kita akan menanti itu seberapa agresif guidance dari BI kita akan coba tunggu.
Cuman di luar itu fokusnya adalah di laporan keuangan ya. Laporan keuangan untuk sektor komoditas dan juga laporan keuangan untuk sektor banking, blue chips. Oke, kita akan bahas saham-saham. Kayaknya udah banyak yang nanya nih. BBRI kayaknya menarik. Setuju teman-teman. Tapi balik lagi ya. Oke, SMDM akan kita bahas. BBRI ini kalau teman-teman perhatikan, ini kan sebenarnya bergerak sideways, break, terus sideways di sini. Coba break nggak bisa, coba break nggak bisa, coba break nggak bisa, akhirnya turun, break support, dan kemungkinan sekarang akan bergerak sideways nih. Range-nya 4230, 4410. Kemungkinan akan bergerak sideways ya di sini. Di sini. Kalau di area-area ini dia belum jebol, ya teman-teman bisa gunakan ini sebagai area tradingnya. 4230, 4410. Itu untuk area sideways. Kalau 4230 break ya teman-teman bisa lakukan stop loss. Blue chip yang lain seperti apa? BBCA ini juga sebenarnya agak mirip-mirip. Kalau teman-teman perhatiin ya, ini dia kan sekarang lagi tes support di 8050 sampai 8200 di area-area ini ya, 8250 sampai 8200. Terus kita sekalian, oke, blue chip dulu, baru kita bahas yang lain ya sekalian. Ini sama ya, Telkom ini kan ada area sideways kecil di sini. Kalau teman-teman tarik garis lagi di sini, sebenarnya kan nyambung ya. Nah, ini teman-teman. Jadi supportnya di 4190 untuk Telkom. Oke, kita terus akan bahas. Oh ya, blue chipnya ketinggalan. Telkom udah. Unilever. Oke. Ya, Unilever sebenarnya belum kemana-mana. Ini kan dia masih bergerak sideways sebenarnya, teman-teman. Kalau teman-teman mau kasih lagi resisten minornya di dekat-dekat sini, ini sideways-nya lebih kecil lagi, 46, 49. Dekat-dekat support SMDM, sabar Pak, tenang. SMDM sih, karena nyusruk ya. Dia akan tes support di sini Pak, 302. Kalau 302 break, bisa lakukan stop loss ya. Ini coba, kalau kita lihat sih volumenya udah sedikit mereda nih. Tapi kita coba lihat di dekat-dekat 302. BBRI sudah dibahas, jadi untuk blue chip ini masih konsol yang masih sideways. Teman-teman lakukan akumulasi aja, nggak usah terlalu agresif. GoTo ini tadi agak sedikit menguat tapi terus agak kempes ya, inverted hammer. Kalau inverted hammer ini kan berarti nandain sellernya ternyata masih agresif, akhirnya dia nggak berhasil ditutup dengan menguat banget, jadi sempat lebih menguat tapi akhirnya agak kempes, jadi seller ini masih agresif. Dia akan coba tes support di 200 nih teman-teman ya, di 200. Kalau 200 jebol, lowestnya dia itu adalah 182. Lowestnya 182. Kalau ini ternyata jebol juga berat. Meskipun memang kalau kita lihat sentimennya kan, ini kan udah di bawah harga IPO, bener. Ini udah di bawah average-nya Telkom, bener. Tapi marketnya kan memang belum kondusif. Gimana market kondusif nanti kita pantau gimana pergerakan indeks global dan regional. Ngomong-ngomong indeks global regional gimana ya? Udah dibuka belum sih indeks regional? Dow Futures-nya sih rebound ya. Coba kita lihat nanti. Oke, kita akan masuk ke sektor komoditas. Kita akan coba bahas dulu komoditas minyak-minyakan seperti apa. Oh iya, BBNI-nya lupa. Sorry. Iya. Big Bank yang lain udah, BNI-nya belum. Ini sebenarnya sama ya. Waktu ini kan dia ada bergerak sideways di sini, terus dia break. Ya, dia akan tes support di sini. Sebenarnya sekarang kan lagi bergerak di support ini, kalau teman-teman perhatiin. Ini kan ada support yang kuning ini adalah MA100. Bergerak di sini. Tapi saya ngelihatnya ini kemungkinan jebol, dia akan bergerak mendekati support 8125.
Itu untuk BBNI. Terus kita akan bahas sektor komoditas minyak-minyakan dulu ya. Gas. Sektor gas sebenarnya agak beda ya kalau kita mau nyamain pegas Agi Raja itu. Pegas itu sebenarnya kita bisa bilang dia tuh sektor oil and gas. Karena dari Saka Energi kan kontribut sekitar 20% ya ke pendapatannya pegas. Terus kalau kita perhatiin nih teman-teman, untuk pegas ini kan teknikalnya sebenarnya cukup oke loh. Nih ya teman-teman, coba perhatikan. Dia dekat-dekat support ini dia mantul ini. Kalau yang demen pakai MA, ini supportnya apa? Support MA 20. Mantul. Jadi di area 1735, 1785 itu menarik. GoTo kita udah bahas tadi ya. Kalau teman-teman ada yang ketinggalan, itu bisa cek nanti rekamannya ada di Instagram Trimika Sekuritas. Karena ya untuk 1, 2, 3 hari teknikalnya masih sama lah. Saya belum melihat indeks kita bisa balik arah dalam beberapa hari dekat sih. Jadi mungkin ya kalau ketinggalan bisa cek lagi teknikalnya, nggak masalah kok. Ini bekas ya, dia tes support di sini, resistennya di 1965. Mungkin ya memang agak jauh kalau teman-teman mau trading pendek ya ini. Supportnya resisten di 1855, dekat-dekat 1785 ini entry point. Itu untuk pegas. Terus Medco kita akan bahas oil and gasnya dulu. Jekon, oke, Jekon akan kita bahas nanti. Medco ini menarik, kenapa menarik? Bentuk apa nih teman? Tuh, kenapa market seperti ini yang gerakannya semuanya trading pendek? MA20, karena MA20 ini jangka pendek ya, cukup strong. Nih, ini teman-teman perhatiin lagi ya, saya zoom dulu. Ini MA20 ya, biar kelihatan yang lain tuh. Sama seperti bekas, mantul di MA. Jadi menurut saya untuk Medco ini pergerakannya masih cukup oke. Ini. Selama dia bertahan di atas MA20 aja, market seperti ini, market jangka pendek ya udah kita ikutin MA20. Yang jangka pendeknya masih bertahan ini jebol. Oh yaudah, sell dulu sampai akhirnya ini kembali bertahan di atas MA20. Nah, ini gambarannya. Dia ngebentuk hammer juga, berpotensi kembali bergerak menguat ya. Untuk Medco masih sangat menarik. Itu Medco. Terus ada yang nanya apa nih? Jekon dulu. Jekon dan Sliss. Jekon ini selama dia bertahan di atas 149 masih oke. Jekon ya. Sliss, belum ada tanda-tanda perlawanan. Ini juga masih inverted hammer, ada potensi. Ya kita coba tunggu di 240 ya. 240 ini agak sedikit melawan sih. Ada sedikit melawan, tapi teman-teman perhatikan nih di candle sebelumnya. Di candle sebelumnya yang di sini dia juga akhirnya kembali bergerak melemahkan. Jadi kita akan coba tunggu di 240. Terus Sliss, tadi ada yang nanya apa? Saratoga ya? Sektor batubara kita akan bahas habis ini. Oke, Saratoga ini break dari support. Volumenya juga masih tinggi. Sebenarnya grup-grup Saratoga ini agak koreksi semua. Jadi menurut saya kalau bagi yang mau entry tunggu aja. Tunggu agak bawah-bawah sini lagi. Di 2140 kita coba ya, 2140 dia berhasil bisa rebound apa enggak. Dekat-dekat 2140. Arahnya sih kalau dari volume 2 hari ini masih cukup tinggi ya volume koreksinya, jadi belum. Kalau mau masuk belum ya. AGII juga sama. AGII juga koreksinya lumayan. Dia akan coba tes support di 1960 untuk AGII. AGII terus ini juga sama. Oh, MDK agak rebound sih. Cuman kan kemarin juga udah jebol, ini tes support di kisaran 35 ya. ADMR dia berhasil agak rebound, tapi ini juga belum ya teman-teman nih.
karena ada support di kisaran 1600-an. ADMR, ini ADMR. Dia akan coba tes support 1605 tadi agak berhasil rebound ya. Kalau dia bisa balik lagi ke atas 1720 sih mantep nih. Kalau bisa bergerak kembali di atas 1720. Ini ADMR nih bro. Di atas 1720 ini menarik ya. Kalau 1605 break teman-teman bisa lakuin stop loss. Cuman volumenya sih ini udah agak lumayan meredah nih. Volume koreksi udah agak turun dibandingkan di sini ya. Jadi sebenarnya menarik. Trim, waduh, trim. Kayaknya laporan keuangan bagus nih. Iya, trim kayaknya laporan keuangannya bagus karena karyawannya rajin-rajin nih teman-teman. Malam-malam masih bekerja. Trim belum ya. Koreksinya sih kok masih, aduh. Oh, hari ini sudah agak ada hammer ya. Koreksi kan sebenarnya tahan di sini, at least dia masih di atas support ini ya. Jadi cukup menarik. Trim mungkin udah dekat-dekat 230, 240, dekat-dekat 230, 240. Tadi kan koreksi dekat-dekat situ ya. Itu boleh coba cicil-cicil di situ. Terus kita lihat Bumi BRMS. Oh tadi ada yang nanya DRMA dulu deh, kita lihat. DRMA ini sebenarnya nggak kemana-mana sih supportnya, emang masih agak turun, belum ada tanda-tanda ada pembalikan arah ya. Ini balik lagi kalau teman-teman lihat, kenapa market seperti ini saya itu demen pakai MA ya. Ini jangka pendek aja. Ini tadi yang nanya siapa ya? Kayaknya ya siapa aja lah yang nanya tadi soal DRMA ya. Dia kan belum berhasil balik ke atas MA20-nya nih. Nih, belum berhasil jadi dia turun aja terus, belum berhasil. At least dia mesti tutup di atas MA20-nya dulu deh. Mesti tutup di atas MA20. Arto enggak. Ngapain masuk Arto? Nih, balik lagi marketnya jangka pendek ini enak nih. Ini dia pas di sini bergerak di atas MA20. Lumayan teman-teman masuk bertahan di sini. Pas ini break dari MA20 belum berhasil break ke bawah, maksudnya jebol MA20 belum berhasil tembus ke atas. Apakah dia ada tanda-tanda penguatan? Belum. Masih terus turun. Jadi market seperti ini coba kalau yang MA ini bisa dikonsider ya. MA20 bisa dikonsider nih teman-teman untuk pergerakan jangka pendeknya. Kenapa ini balik lagi ini di sini kalau teman-teman mau membuktikan coba lagi. Ini pas dia jebol ke bawah MA20, turun terus kan? Nah, jadi untuk market seperti ini jangka pendeknya teman-teman bisa consider pakai MA20. Ya. Oke. Toba. Wadaw, Toba. Toba break hari ini dengan volume yang cukup tinggi. Jadi besok kalau nggak ada perlawanan bisa melakukan stop loss ya. Untuk Toba. Asa belum ada tanda-tanda perlawanan, skip, masih ke koreksi karena balik lagi ya teman-teman, kayak marketnya seperti ini, jadi banyak saham-saham small mid caps yang masih terkoreksi, jadi orang-orang itu memilih untuk yaudah gua keluar dulu deh. Kenapa? Karena balik lagi seperti yang saya bilang ya, begitu marketnya membaik, inflow dari asing balik, pasti yang diserbu duluan adalah blue chipnya kan. Blue chipnya duluan, makanya kita pantau tuh gimana di Amerika Serikat, angka inflasinya seperti apa, the Fed-nya seperti apa, S&P 500-nya seperti apa, itu yang perlu diperhatiin. Terus oh iya, lihat sama Wins belum ya, lupa saya tadi. Ngomongin oil-oilan tapi lihat sama Wins-nya. Nah, nggak berhasil tutup di atas 102, akhirnya koreksi lagi ya kan. Ini belum berhasil tutup di atas 102, jadi selama belum berhasil tutup di atas 102 ya masih ada potensi bergeraknya akan ranging nanti dekat-dekat 90 atau dekat-dekat ini di MA nya kan 93 itu bisa masuk. Wins balik lagi ya, kenapa kayak tiap kali habis bergerak menguat hari itu juga koreksi? Karena marketnya masih seperti ini, jadi orang-orang memilih untuk trading jangka pendek, teman-teman. Jadi teman-teman sebisa mungkin ya udah kalau trading saham-saham seperti ini jangka pendek aja. Pas dia mulai agak-agak mantul,
fast trade aja teman-teman. 3-5% cabut, 3-5% cabut. Apa tadi? Wins. Wins ini cakep. Dia terus bergerak di atas MA20-nya. Di sini tes mantul, di sini mantul lagi. Tapi dia belum bisa break 322, belum berhasil tutup di atas 322 nih teman-teman. Jadi kalau besok ada koreksi-koreksi selama dia nggak break ke bawah 290, selama dia nggak break ke bawah 290, bukan break ke bawah 290, di dekat-dekat 290 itu teman-teman bisa lakukan entry. Ya, untuk wins. Buka belum menarik nih teman-teman, sektor teknologi. Aduh. Terus tadi ada yang nanya kalau emang nggak buat trading jangka pendek. Balik lagi ya, sebenarnya MA20, MA50 itu bisa untuk jangka pendek, tapi karena marketnya lebih pendek lagi, untuk jangka pendek seperti ini pakai MA20 aja. Atau mungkin kalau teman-teman mau yang lebih ekstrim ya MA5, tapi MA5 menurut saya itu terlalu pendek. Better kalau daripada pakai MA5 ya udah scalping aja, kayak ngeliat yang mulai agak rebound, ada volume, ya udah teman-teman langsung sikat, day trade. Tapi Bumi, oh ya Bumi kita belum bahas Bumi BRMS. Tadi apa dulu? Buka. Ya, Buka ini sebenarnya dia udah ngebentuk hammer. Apakah mampu bertahan balik ke atas 250? Kita lihat. Kalau balik lagi ke atas 250 sebenarnya menarik sih. Kalau balik ke atas 250 ya. Terus Bumi dan Dewa. Oke, kita akan bahas ini dari ketinggalan. Sorry. Bumi. Tuh. Mantul nggak ini? Di MA20. Mantul kan? Mantul. Ya, ini kita akan lihat gimana dia selama bisa bertahan di atas MA20 masih menarik. Bumi ini kan pergerakan cukup volatile ya. Kadang pagi koreksi, sorenya dia rebound, kadang pagi rebound, sorenya koreksi. Bumi boleh dicicil-cicil pas merah, cicil aja, merah cicil. Beberapa kali dia kan ngebentuk hammer. Ya, Bumi pas merah cicil-cicil tradingnya. Ya ini saya tahu di Bumi ini banyak banget yang nge-tradingin, banyak banget event yang day trade. Jadi menurut saya nggak masalah kalau teman-teman mau ikutan day trade. Ya pas dia agak merah-merah cicil, jangan langsung 100% ya. Ada budget 100%, pas dia misalnya merah lumayan, atau event ARB, ya teman-teman cicil 20-30% dulu. Itu untuk Bumi. BRMS ini yang cakep. Wih, terlalu bersemangat. BRMS nih teman-teman. Ini ngebentuk apa? Nah, double bottom nih. Tapi kalau kita ngelihat dari pergerakannya BRMS ya, ini naik hijau, habis itu agak koreksi. Besok koreksi pun wajar nih. Sebenarnya koreksi wajar, teman-teman bisa coba entry dekat-dekat 156, 172. Sideways di sini sebenarnya menarik ya. Jadi range-nya kan 156, 172. Kalau dia berhasil bertahan di 172, targetnya di 199 atau 200. Ada gap di bawah nggak Bumi? Ada, tapi kecil-kecil. Bumi menurut saya strateginya kayak gitu aja. Kalau misalnya koreksi-koreksi, teman-teman cicil aja. Kalau begitu naik, Bumi itu gitu aja teman-teman, nggak usah terlalu pusing. Mau di technicalin juga bingung ngeliatin technicalnya Bumi. Menurut saya gini, Bumi itu banyak yang bilang, loh Salimnya kan udah masuk, kenapa nggak kuat naik ya? Market seperti ini lagi kondisi tidak menentu, siapa yang berani atau siapa yang mau untuk spend duit segitu banyak untuk nyikatin, untuk narik Bumi teman-teman, ya kan? Dimana market masih penuh ketidakpastian, ya kan? Jadi ya better mungkin marketnya trading aja, meskipun yang big money, ya gue rasa ya kayak, wah ngapain gue sikatin Bumi ya? Mungkin better gue nunggu kayak blue chip yang lebih pasti gitu, yang lebih mungkin GCG-nya juga lebih terjamin. Jadi menurut gue kalau kayak Bumi ya better ya teman-teman trading jangka pendek aja. Batu bara outlook-nya menarik. Kita melihat masih sangat berpotensi. Ya kan, Salim juga udah masuk. Tapi apakah ini bisa balik lagi ke uptrend? Menurut saya belum. Jadi untuk trading aja, trading jangka pendek.
Arto koreksi dalam banget, yes. Arto, coba teman-teman perhatiin, coba cek aja di RTI dan lain sebagainya. Arto sebenarnya udah turun segini, valuasi murah apa nggak sih? Itu mungkin bisa jadi renungan teman-teman untuk malam ini. Arto udah turun segini, sebenarnya valuasinya murah apa nggak? Blue chip yang bagus, Telkom, BRI, BCA, Harum, Indi. Oke, kita akan bahas sedikit komoditas batubara ya. Kuartal 3 laporan keuangan mestinya bagus-bagus semua. Dari ESP, mau pakai acuan Newcastle, ICI semuanya masih tinggi. Volume juga ekspektasinya masih naik. Masih mahal Arto. Ya itu ada yang bantu jawab. Oke, thank you. Ya, Adaro masih sideways. Tapi sebenarnya menarik nih untuk sideways-nya. Di range-nya 3841. Indi ini juga masih menarik ya. Sebenarnya dia masih bergerak di uptrend. Ini sekarang lagi dekat-dekat support 31110, resisten di 3420. Terus habis ini apa? Harum ini soalnya ada nikelnya, jadi pergerakannya nggak kayak batubara lainnya. Kalau Harum masih agak jauh. Tapi dari batubara Harum skip. Mending Adaro, Indi, TMG. Kapan ada rebalancing ya? Begitu kalau MSCI itu nanti di bulan November, tapi kita lihat ya. Indonesia sebenarnya gimana ini? Indonesia nanti pergerakannya seperti apa? Itu kan dia akan mengikuti bursa global dan regional membaik apa enggak. ITMG ya, ITMG ini kalau teman-teman lihat sama kayak Adaro, ini bergeraknya masih sama ya. Oke, kita lihat lagi PTBA. Oh iya, ketinggalan. Pasti selalu ketinggalan satu nih. Oke. Kenapa tiba-tiba supportnya ada di situ? Nah, kalau teman-teman mau tarik garis pendeknya, ini bisa ranking juga. Semuanya kebanyakan batubara ini masih bergerak sideways. Batubara kebanyakan masih bergerak sideways. Ya, jadi teman-teman bisa coba di area-area sini. Itu kalau teman-teman mau. Itu untuk trading, ekspektasi laporan keuangan masih bagus. Terus ada yang banyak watchlist buat besok. Besok menurut saya yang menarik Medco, itu Medco bisa di watch. Paninan itu masih menarik karena potensi corporate action ya kalau panin-paninan. Disclaimer on dulu, panin kalau misalnya jadi atau beneran dijual di let's say 1,5 sampai 1,8 kali book value ya, itu masih cukup menarik. PNBN ini kan sekarang valuasinya di kisaran 1,2 1,3, jadi masih ada upside dari PNBN ke PNLF ke PNIN. Energi saya udah lama nggak lihat. Oh, masih sideways, aman-aman aja nih energi sideways. PNBS mantap, PNBS-nya udah break ya teman-teman ya. 94 tadi break, terus akhirnya koreksi. Ya bisa entry lagi nanti deket-deket 81 sampai 84. Breeze. Jebol next support 1195. IHSG grup panin udah ketinggian gak kupen base? Tadi nggak usah ngeliatin teknikalnya sih. Kalau grup panin-paninnya nggak usah ngeliatin teknikalnya, itu lebih dari corporate action play kan. Kalau misalnya jadi ya udah kembali terbang, kalau nggak jadi ya udah nyungsep, dah itu aja. Jadi terbang nggak jadi nyungsep. Terus banyak yang bingung, market itu di bulan November kan koreksi ya biasanya. Kalau teman-teman lihat ini
Ini IHSG bulan November. Ya, IHSG di bulan November ini kan koreksi, ini teman-teman kalau perhatiin, ya kan? Ini IHSG di bulan November ini koreksi. Kenapa? Karena di bulan November itu ada MSCI rebalancing. Biasanya tiap tahun, ini dari tahun 2013, ya kan? Itu tadi pinjam punya tetangga untuk seasonality-nya. Jadi bulan November itu koreksi karena ada MSCI rebalancing, dan setiap tahun biasanya porsi atau bobotnya IHSG itu berkurang karena emerging market lain itu outperform, seperti China misalnya. China dari beberapa tahun lalu, ini di luar COVID ya, itu mereka bobotnya ke MSCI naik. Tapi sekarang kan mulai berkurang bobotnya China di MSCI. Ya, yang nambah itu adalah emerging market lain. Kemungkinan Indonesia bisa nambah porsinya. Karena kita doing better dibandingkan negara-negara emerging market lainnya, teman-teman. Jadi mungkin November ini bisa menjadi sesuatu yang beda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau ini dari tahun 2013 sampai 2021 merah terus, November mungkin ini bisa sedikit membaik. Tapi balik lagi ya, kayak yang saya bilang tadi, mesti ngikutin global regionalnya seperti apa. Dewa ya ini koreksinya agak ketahan ya, tapi kalau misalnya dia break ke bawah lagi ini, ya akan kembali tes support dekat-dekat 53. Itu untuk Dewa. BP, waduh, mari ya nih nanya. Oke, mari kita akan bahas. BP 126 lah. Oh, ini tapi sebenarnya cukup oke. Sebenarnya dia masih range dekat-dekat sini ya. Dekat-dekat 137 ini teman-teman bisa lakukan entry. Ini dia juga oke. Dia nggak bentuk hammer, tapi balik lagi ya. Perhatiin EMA 20. Perhatiin EMA 20 ya, belum berhasil break. Jadi kalau mau ya tradingnya sangat pendek banget. MA 20 jadiin sebagai resisten. Pakai resisten di MA 20 aja. Nih, dia mantul, MA 20 belum tembus. Jadi masih bergerak di bawah MA 20 terus. TAYS. Ini adalah kebalikannya. Begitu dia bergerak naik di atas MA 20, tes mantul. Sekarang lagi tes support kan, mantul. Kalau dia bertahan di atas MA 20-nya masih berpotensi naik. Cars ini masih ranging di sini ya. Saya rasa dekat-dekat 80. Supportnya dekat-dekat sini lah. Nah, dekat-dekat 75. Ini teman-teman bisa lakukan entry kan ada dekat-dekat sini. Dekat-dekat 75. BP tadi udah saya bahas teman-teman. Bagi yang ketinggalan bisa cek ya di rekamannya di tag untuk di Trimegah Sekuritas. Mari biar tag-tagan belum ya, karena balik lagi kalau tag suku bunga naik secara agresif, tag sektor itu paling dirugikan. PTBA ada bagi dividen kah? Berapa bulan ini boleh masuk? Nggak tahu. Tapi kalau boleh masuk, menurut saya better Indi Adaro. Kalau untuk komoditas batubara, mendingan di Indi dan Adaro. 2 nama itu aja. Teman-teman gak usah bingung. Kalau komoditas lain, untuk minyak di Medco dan Pegas. Medco cakep banget. Cakep banget nih pergerakannya. Pegas juga oke. Nih, jadi saya prefer di nama-nama itu. MDK tadi kita udah masuk. Udah, MDK mantul nih, ketahan di sini. Tapi sebenarnya ya, kalau teman-teman mau nggak bingung, cari aja saham-saham yang di atas MA 20. Cari saham-saham yang di atas MA 20. Oke, Indi Adaro boleh masuk. Indi di harga-harga sekarang ini masih menarik nih, dekat-dekat 311. Indi Adaro ini juga boleh masuk di harga berapa? Harga-harga sekarang aja. Nah, dekat-dekat selama dia bertahan di atas 3810. Terus Doit, oh iya Doit ketinggalan. Doit ini juga cukup menarik loh, ya kan?
Nah, dia diam-diam gini dia bertahan di atas 406 nih teman-teman. Ya kan, bertahan di atas 406, resistennya di 426, masih menarik. Big caps sudah kita bahas ya. Reminder aja buat teman-teman yang telat. Ini menurut saya yang paling penting. Perhatiin bursa global regional. Entah itu katalisnya nanti dari laporan keuangan global, regional, inflasi mereda, supply gas atau komoditas lainnya udah lebih secure. Jadi itu bisa membuat inflasi turun, itu menarik. Selama nanti kalau misalnya S&P ini bisa balik ke atas ini ya, MA20, ini berpotensi untuk ngebantu indeks global dan regional. So far kan belum berhasil ya, ini juga belum berhasil break. Nah hari ini akan kembali tes nih. Ini udah buka nih marketnya. Ya, akan coba tes kalau berhasil tutup dari MA20 sebenarnya cukup menarik nih. Itu karena bisa menjadi acuan untuk pergerakannya IHSG juga. Nah, begitu IHSG bergerak di atas M20, naikkan. Begitu jebol, ya udah koreksi. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk malam hari ini. Bagi teman-teman yang ketinggalan bisa langsung cek di Instagramnya Terima Kasih Pritas. ESA support di 930. Thank you semua.